langsung aja. Oke, selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Yohanes Setiawan. Di sini diminta untuk ngajarin mata kuliah desain dan pemrograman web lanjutan. Nah, ceritanya mata kuliah ini terakhir diadakannya periode ini setahun yang lalu tepatnya. Setahun sebulan yang lalu. Kalau sekarang kan bulan Juli. Yang terakhir itu bulan Juni tahun 2020. Nah, tapi apa yang mau saya sampaikan? Yang saya sampaikan ya mirip-mirip lah dengan tahun sebelumnya. Makanya saya minta kalian nyoba dulu apa yang ada di link yang saya kasih di Telegram itu. Nah, Pak, kenapa menggunakan Telegram nggak pakai WA aja, Bapak? Ini beda sendiri dari yang lain. Nah, ingat, contohnya yang hari ini masih baru gabung nih siapa nih? Ada Jakob, ada Dwi, nah ada Herpina, ceritanya kayak gitu. Harusnya mereka-mereka ini masih tetap bisa melihat info dari atas, ya. Yang saya minta nyoba, boleh nyoba materinya duluan dan segala macam. Nah, jadi itu alasannya menggunakan Telegram. Sehingga apa? Harusnya tidak ada yang bilang, Pak, saya baru gabung di pertemuan ketiga, saya ketinggalan. Nggak ada cerita itu. Karena infonya tetap ada di grup ini. Walaupun kalian baru gabung, sekali lagi harusnya tetap ada. Oke, sampai itu ada yang mau ditanyain? Adakah yang mau ditanya? Belum? Jakob? Ini LTG dakwah ini siapa ya? Mana LTG dakwah tadi? Udah hilang. Oke, kita lanjut. Sampai ini ada yang mau bertanya? Sri Ulfa siapa? Halo, Sri Ulfa. Yang sedang tampil sekarang siapa namanya? Loh, mana Sri Ulfa tadi? Ini ada peserta yang bukan dari kita ya. Kita lanjutin aja lah ya. Cuekin aja lah. Nah, sesuai jadwal, hari ini kita jadwalnya 10.30 sampai jam 12 setiap hari Sabtu. Kita usahain menggunakan Google Meet ini, tapi kalau kalian mau hemat kuota, mudah hemat kuota, boleh matiin video kalian, nggak masalah. Tapi audionya tetap hidupin. Langsunglah bertanya jika ada yang kurang jelas. Nah, ini nih suara saya jelas nggak didengar? Jelas, Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Jelas. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau sambil mau makan pun mau ngemil boleh ya. Ya, Pak. Silakan ya. Silakan. Nah, saya sebelumnya udah minta kalian nyoba dari grup Telegram itu nyoba materi yang sudah ada. Nah, sesuai jadwalnya kita kuliahnya mulai hari ini sampai 14 Agustus tiap hari Sabtu. Kita luangkan waktu agar lebih efektif, jadi secara online menggunakan Google Meet ini. Nah, pertanyaannya, saya kan udah minta kalian nyoba. Ini pengantar sebentar aja nih. Kuncinya adalah persiapan. Perkenalannya seperti ini. Nanti kalian tinggal baca aja. Ceritanya saya maksud di sini adalah jangan sampai ketinggalan. Agar gak ketinggalan, ada cerita film, tapi bukan untuk saya putar. Di sini ceritanya ada Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. cerita seri. Kita nggak akan tahu ceritanya dia ini siapa namanya ini kenapa bisa ngapain. Nah, nggak akan tahu ceritanya kalau nggak ngikutin dari awal. Sama seperti yang ini. Avenger ini dia ada cerita per tahun, ujung-ujungnya kita nemuin Iron Man mati. Itu kenapa nanti ceritanya baju Spider-Man-nya ada yang bagus segala macam. Itu semua ada alur ceritanya. Sama untuk mata kuliah ini kalian diharapkan ya ngikutin dari awal. Kalaupun masih ketinggalan, coba ulangi dari yang bahasan yang pertama kali. Jangan langsung loncat pertemuan keberapa kayak gitu, gak akan nyambung. Nah, jadi usahakan step by step. Aktif, intinya ini nilainya harusnya udah tahu lah. Berhalangan hadir, kabarin aja ke saya nilainya berapa dan seterusnya. Intinya nggak jelas, tanya ya. Ini karena tahun yang kemarin saya pakai grup WA, tapi karena grup WA itu pesan yang baru bergabung nggak ada, ya saya nggak bisa menggunakan ini.
emailnya, dan nilainya juga foto kalian silakan dilengkapi di web mahasiswa itu. Kalau belum tampil foto silakan kirim ke saya. Iya, Pak. Nah, dasarnya seperti ini nih. Ini ceritanya, baru pengantar. Desain dan pemrograman web lanjutan itu harusnya, tunggu ya, ada suara gema ini dari si adik nih. Sambut ya adik ya. Oke, kita lanjut. Desain dan pemrograman web lanjutan ini, masih ada. Tas. Lanjut, lewat. Desain dan pemrograman web lanjutan itu terdiri dari apa? Harusnya kalian ngambil mata kuliah ini setelah mengikuti mata kuliah desain dan pemrograman web. Nah, kenapa? Karena di sini harusnya kalian udah paham tentang HTML, sudah paham tentang CSS, sudah paham tentang PHP, sudah paham tentang JavaScript, sedikit tahu tentang MySQL, tapi penambahannya apa? Bootstrap di sini. Nah, kenapa di situ disebut admin LTE? Ceritanya admin LTE itu menggunakan Bootstrap. Bootstrap itu sendiri adalah template dari web, framework dari web yang menggunakan fokusnya di CSS. Hanya kita tinggal pakai. Nah, cara pakainya mana? Sabar. Jadi, HTML adalah struktur halaman webnya. Kerangkanya lah, ibarat kalau dianalogikan dengan manusia, ini kerangkanya. Manusia punya yang kerangka tuh yang tengkorak tadi ya. Nah, dagingnya yang mana yang dilihat? CSS ini. Tapi masing-masing misalnya disentuh dia malu kayak gitu. Itu JavaScript-nya, behavior-nya. Terus ada PHP, ini pemrograman dinamisnya ditambah MySQL. Nah, mereka ini biasanya disandingkan PHP MySQL. Jadi pemrograman dinamisnya menggunakan PHP MySQL. Kebiasaannya misalnya diklik tampil apa? Tampil jumlah apa? Nah, itu mainnya di JavaScript. HTML ini hanya kerangkanya untuk dilihat, oh kalau ini dilihat sebaris, dua baris, tiga baris, empat baris, dan seterusnya. CSS untuk tampilan, oh bisa warna hijau, warna putih, segala macam. Nah itu main di CSS. Tapi sekali lagi bedanya fokus kita penambahan Bootstrap. Nah kita lanjut. Bootstrap itu kenapa? Ceritanya seperti ini. Kalau masih menggunakan yang biasa, kita ngelihat tampilan halaman web, ya seperti itulah barangnya. Tapi dengan Bootstrap dia sifatnya responsif. Dibilang responsif itu gimana? Jadi kalian kalau buka pakai tablet tampilannya, tunggu ya. Saya coba pinjam login siapa di sini. Loginan saya nggak bisa. Ya sudah nonaktif. Tunggu ya, saya mintai Lim Winaldo aja ya. Winaldo, ada orangnya? Kalau nggak ada saya lanjutin aja. Kenapa disebut responsif? Ceritanya seperti ini. Saya mintai passwordnya dulu, sabar. Oke. Oke. Yang responsif begini nih, responsif nggak? Kita lihat ya. Selamat datang. Oh ini punya saya nih. Kalau kita ganti tampilannya, buka di handphone, dia tampilannya model seperti ini. Ya, ini dibilang ya tidak responsif. Tapi kalau kita lihat model lainnya, soal ujian lah saya klik. Nah, tampilan yang sekarang, dia sudah menyesuaikan ini ya. Dilihat secara desktopnya dia modelnya seperti ini. Nah, inilah yang cerita responsif. Oke, ini data akademik yang saya misalnya. Nah, kalau dilihat yang lain lah, inti jadwal kuliah, segala macam soal ujian, slip, sertifikat, daftar sidang, intinya dia bisa menyesuaikan dengan tampilan perangkat, itulah yang dibilang responsif. Nah, yang kalian lihat sekarang pun, lihat ya, menunya kan ada di kiri nih, tapi saat saya modenya buka di desktop, dia menunya, nah tadi tersembunyi sekarang udah tampil. Inilah ceritanya responsif. Admin LTE ini sendiri ya menggunakan Bootstrap. Nah, yang sekarang web mahasiswa yang sedang saya tampilkan ini pun menggunakan admin LTE. Nih, admin LTE di sini nih.
ya. Nah, jadi gambarannya kayak gimana ya versi yang ini nih untuk yang responsif itu. Nah, apa isinya? Sabar nanti penjelasannya, ini baru pengantar. Tujuannya ya tentunya kita menggunakan template Bootstrap, kita kembangin. Ini nanti kita bahas ulang. Nah, ceritanya kalau tahun kemarin, hari ini hanya sampai bahas login logout. Baru pertemuan berikutnya agak padat. Nah, tapi ini akan saya sesuaikan lagi, melihat kan mulai hari ini saya penerapannya, kalian nyoba dulu. Hari ini kita tinggal bahas. Nah, kalau pertemuan sebelumnya itu ya mereka belum ada videonya, jadi belum bisa nyoba juga. Nah, ini akan bisa berubah nih. Software-softwarenya kita bisa pakai Sublime, bisa pakai Notepad, bebas text editor ya. Pastikan kalian sudah punya text editor. Pertama itu, mau pakai Sublime, pakai Notepad++ nggak masalah. Yang kedua, pastikan punya SAM. Satu, punya text editor. Ini sambil saya nyebut seperti ini, kalian boleh sambil nyiapin jika belum ada, karena kita sudah langsung praktek. Dua, syarat-syarat prakteknya sudah punya file admin LTE 2418. Kenapa saya menggunakan yang ini? Seperti yang di pertemuan pertama pembahasannya, jadi Bootstrap itu ada Bootstrap 3, Bootstrap 4, Bootstrap 5 yang terbarunya. Tapi saya lebih familiar menggunakan Bootstrap 3. Nah, Bootstrap 3 itu admin LTE-nya mulai dari 2 titik apa seperti itu. Bisa nggak kalian menggunakan yang lain? Bisa. Serupa tapi tidak sama dia. Ya, jadi teknologi Bootstrap yang digunakannya berbeda. Dia penulisannya pun ada beda dikit. Jadi yang saya lebih familiar yang menggunakan Bootstrap 3, saya menggunakan yang ini. Nah, sudah ada SAM. Nah, ini oke. Punya browser terbaru. Chrome atau Firefox. Nah, pastikan sembari kalian sedang melihat saya sekarang, text editornya sudah ada, file admin LTE-nya sudah di-download, SAM-nya sudah terinstall, browsernya ada. Udah, itu aja syaratnya dulu. Kalau sudah, aman. Sampai ini dulu ada pertanyaan nggak? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Saya ini kan baru download aplikasi SAM ya, Pak ya. Iya. Terus pada saat saya install itu ada keluar peringatan itu important because an activated user account control UAC on your system some function of SAM or possibly rate with this avoid to install or deactivate UAC with MSC on click after this setup. Maksudnya apa ya, Pak ya? Mana coba kamu kirim ke Telegram. Ya. Di Telegram nih. Kita lihat bareng biar temenmu juga lihat. Apa? Ya. Biar kita sama-sama tahu, temenmu juga bisa lihat apa yang kamu masuk. Yang lain juga boleh bertanya ya sambil menunggu. Kalau mau mode hemat, boleh videonya dimatiin, nggak masalah. Audionya yang penting. Jadi kalau kalian mau bertanya, tanya. Siapa tahu nge-lag, maksudnya karena ngidupin video, boleh dimatiin videonya, nggak masalah. Nah, untuk absen harusnya kalian bisa lihat di yang classroom itu, silakan dicek. Nah, ini udah ada 13 orang yang ngisi. Pak, udah saya kirim ke Telegram, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini tinggal oke aja kan karena tombolnya ini kan. Tapi yang bersangkutan nih installnya dibilang installnya ke C program file ya. Paling enak installnya seperti ini. Ini oke aja dulu, Bu. Oke. Di oke. Klik kanan di file installer ya. Yang sedang Ibu pilih, yang saya tunjukin sekarang ya. Klik kanan. Run as administrator, ada nggak? Ada. Dipilih. Oke.
Pak, masih muter-muter, Pak. Baik. Ada kelap-kelip ya? Ada nggak kelap-kelip? Keluarnya Bitnami, Pak. Iya, Bitnami. Ada ya? Ya itu tinggal next kan? Ada nggak? Ada. Gini, saya ulangi. Klik kanan, run as administrator, ya nggak? Ya. Kemudian dia putar-putar kata ibu tadi, ada Bitnami tadi. Nah, itu tuh ceritanya yang ibu ini terjadi. Nah, ini Bitnami tunggu. Ini di oke lagi nih. Ya. Nah, dia tampilnya gini nih nanti. Ada nggak? Ada. Ya udah tinggal di next. Nah, ini lokasi installnya defaultnya sih di C. Kalau punya partisi lain boleh diinstal di tempat lain. Kalau saya nih installnya di D. Kalau saya install SAM ada di drive D-nya. Nih. Ini SAM. Tuh, ya. Nggak masalah. Kalau mau install di D gimana? Ya, ceritanya kita tinggal ganti aja tulisan C itu jadi D. Udah, tinggal di next aja habis itu, Bu. Nah, Ibu sambil nunggu aja sampai selesai nanti. Kalau ada perintah di allow nggak network access-nya, kata dia di allow aja nanti. Itu firewall-nya nanti. Setelah install dia nanya mesti di allow nggak, allow aja. Ada 2 kali, allow Apache dan allow MySQL. Oke? Iya, Pak. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Belum? Yang lain? Belum ya? Nah, di classroom ada saya sampaikan tentang RPS, itulah gambarannya mesti kita pelajari. Kalian silakan buka, lihat kira-kira mau ngapain. Contoh, di pertemuan pertama, nah kita perkenalan, udahlah tadi tata tertibnya nggak terlalu inilah. Tugas nih, saya untuk tahun ini meniadakan nih. Yang penting kalian aktif ngikuti sesi live session kayak gini, tugasnya 100. Tahunya dari mana? Ya kayak gini nih, saya lihat lagi nih rekamannya nanti, AA, adik, segala macam, siapa aja yang ikut nih. Tinggal saya tonton lagi kan nanti rekamannya. Nah, jadi kalau tahun sebelumnya saya siksa mereka dengan ngasih tugas tiap minggu ada. Tuh, tiap minggu tugas pendamping ada segala macam, pemberian tugas, jejak komen yang siapa udah ngerjain kemarin tuh ya. Saya lupa namanya. Udah lupa lah. Mungkin si Devo itu lah, nggak tahu juga lah tapi. Apa sih AA ya? AA nih udah ngerjainnya AA ya. AA Putri. Cuekin lah. Sekali lagi untuk tahun kalian ini saya meniadakan tugas yang jejak komentar yang sudah pernah dikerjain oleh si AA tadi. Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung ngerjain tugas ini, cukup hadir live session ini aman. Tahunya saya hadir kalian dari mana? Saya kan tinggal nonton ulang video ini. Ya tinggal saya lihat Tommy siapa, Restu siapa, Yuga siapa dan seterusnya. Oke, dari itu ya. Ada pertanyaan nggak untuk nilai tugas? Ada? Tidak, Pak. Nggak. Untuk nilai kehadiran, yang di sini tadi kan sudah saya buat tentang nih ya, pertemuan 1 daftar hadir ya. Ini untuk nilai kehadiran, tapi nilai kehadiran sih pasti 100 lah kalau untuk kelas karyawan. Oke. Tapi karena kegiatan kita ini dipantau oleh BAK, ada baiknya kalian mengisi daftar hadirnya. Oke. Ada pertanyaan sampai ini untuk kehadiran dan tugas? Sekali lagi tugas 100 jika kalian full ngikutin live sessionnya. Udah kayak gitu. Otomatis absen udah 100, tugas udah 100. Udah? Enggak maksudnya? Enggak, Pak. Yang lain ada yang mau ditanya? Enggak, kita lanjut kalau enggak. RPS-nya tadi saya buka lagi. Jadi walaupun sekarang misalnya saya berhenti sampai di untuk login logout. Nah, ini kan login logout nih. Login logout tuh ceritanya sampai pertemuan 3 nanti baru dibahas kalau secara normal.
Tapi kan nggak mungkin kita ngikutin yang reguler. Nah, kalian bisa ngintip, oh cerita selanjutnya ngapain? Ada LRS, ada tabel pelanggan, ada tabel ini, tabel itu. Oh, ada master lagi apa? Bikin, ada artlet kata dia. Oh, ada lagi ubah. Nah, kalian bisa ngintip duluan apa kira-kira yang mau dibahas sampai 16. Oke, syukur-syukur nanti kalian udah selesai jadi ya yang bikin skripsi atau apa nanti nggak kesusahan lagi. Itu tujuan mata kuliahnya. Jadi sukses mata kuliah ini harusnya kalian udah bisa bikin program sendiri. Oke, sampai ini ada pertanyaan? Belum? Belum, kita lanjut. Kita mulai. Saya kemarin ada minta tentang kalian nyoba video ini. Nah, apa yang mau kalian tanyain? Inilah kita mulai diskusinya. Silakan. Halo? Iya Pak. Ya, silakan. Kemarin kan saya ada coba ya. Terus untuk HTML-nya saya kok berada di bawah, sedangkan tampilan di Bapak berada di samping. Jadi kalau kita listingnya itu Pak. Coba kamu kirim deh ke grup Telegram lagi. Kirim di Telegram lagi. Iya Pak. Oke. Sambil ya. Jadi saya jelaskan. Cara pertamanya bagaimana? Nah, ini saya kasih kaca besar. Ibu yang bertanya tadi silakan sambil kirim. Jadi habis download diapain? Kemarin ada yang nanya saya, Pak, udah download nih, dibuka kan sama dia. Habis itu gimana Pak? Kata dia. Nah, saya bingung jawabnya. Kalau udah di download, coba klik kanan, cari tentang extract here, extract di sini. Sampai ini udah tahu semua? Ada yang belum tahu cara menggunakan filenya? Saya ulangi ya. Jadi file-file coding biasanya orang tuh udah pada nyediain untuk kita. Kita tinggal menggunakan. Contoh nih, kita cari nih. Sistem informasi perpustakaan. Nah, saya ngetik di sini ya di keyword ya. Siapa tahu nanti berguna saat kalian mau bikin. Saya tambahin github.com. Si ini ada nyediain si Afif Sirait. Saya buka. Nah, dia menggunakan PHP MySQL. Kita tinggal download. Downloadnya gimana? Code, download zip, download. Nah, filenya dapatnya ya file zip ini dapatnya. Kita lihat ya. Saya taruh di D. Saya taruh di desain lah. Save. Start download. Open. Mana di keluarnya? Nah, di sini ada dapat file ini, berarti saya tinggal apain? Karena file zip lagi ya tinggal di ekstrak. Sama intinya, kalian perlu nyoba file-file yang dapat download itu gimana ya, di ekstrak, dapatlah file ini. Nah, ini file PHP-nya. Ada file nanti database, biasanya file SQL. File SQL ini kita import, file PHP ini kita taruh di htdoc untuk dijalanin. Nah, sekarang ibu yang tadi bertanya sudah selesai kirim? Sudah ya? Mana nih? Apa yang mau dilihat ini ya? Posisi gambarnya ini. Iya Pak. Nah, ibu ini menggunakan Google Chrome. Saya menggunakan Google Chrome. Ibu ini menggunakan Firefox. Saya menggunakan Google Chrome. Tapi nantilah kita lihat ya. Nanti kita lihat bertahap. Nah, ini kan ceritanya view source-nya ya. Nanti kita lihat. Yang pasti pertama, ini versi simpelnya nih. Setiap mendapat file zip yang namanya file arsip nih, ya kita mesti mengekstrak. Sampai ini dulu udah tahu semua apa belum? Sampai mengekstrak. Sudah ya. Yang bertanya ke saya kemarin di WA sudah tahu berarti ya? Sudahlah, kita lanjut. Jika sudah diekstrak gimana? Kan kita ngebuka file indeksnya. Yang terutama itu adalah file indeksnya. Nah, silakan dibuka. Nah, indeks. Setelah diekstrak, buka file indeks. Ya. Jika mau bertanya, tanya ya.
file indexnya udah. Ini nih untuk diapain? Ya kalian coba ngeklik ini apa keluarnya. Ngeklik ini, ngeklik itu back misalnya ini. Nah, kan banyak nih yang bisa diklik nih. Ceritanya kalian ngapain di sini? Nah, ceritanya kita nih melihat apa saja yang bisa kita masukkan di halaman web kita dengan admin LTE nih. Oh, saya mau ada simbol baterai misalnya. Berarti pakai FA baterai 2 tulisannya. Nanti cara penggunaannya sabar. Terus modalnya apa ya? Modal uang atau modal apa? Kayak si Jacob misalnya, modal. Oh, kaitannya dengan pinjaman misalnya, pinjam modal. Bukan yang gitu. Modal di sini untuk nampil kotak pesan pop up seperti ini. Oke, kita tinggal ngambil ceritanya karena sudah ada template. Nah, caranya gimana? Sabar. Itulah yang akan kita pelajari. Jadi tujuannya dengan mengklik dulu form misalnya. Kita mau ada form. Oh, form kayak gini gimana bentuknya? Oh, form kayak gini gimana? Nanti kita tinggal ambil. Nah, ceritanya itulah yang saya minta ditanya oleh si Nopri Sugiharto ya, Sugiharto. Kamu coba klik-klik aja dulu. Intinya seperti itu. Nah, apa yang bisa diklik, kamu klik. Ceritanya seperti itu. Ya, jadi elemen-elemen tiap elemen yang ada di sini itu tuh bisa kita gunakan untuk web kita. Nah, dia nyontohin template namanya seperti ini. Kita tinggal ngembangin sesuai template tadi. Oh, mau nampilin grafik, perlu ngapain? Nanti ada kodenya pasti seperti ini. Sambil kalian lihat contoh example invoice. Wih, cetakan pun ada kata dia nih. Generate PDF. Apa keluarnya generate-nya? Ternyata tombolnya ada, tapi print. Nah, dia printnya ada seperti ini. Ya, kita bisa contekan yang seperti ini. Filenya apa? Invoice print. Ya, tinggal kita klik. Misalnya apa? Nah, ini kebetulan dia ada tulisannya polos, tulisannya belum tampil. Submit payment dan segala macam itu tombolnya. Terus ada halaman login. Nah, ini nih yang mau kita contek salah satunya hari ini. Kalian sambil lihat strukturnya. Ada page, berarti di folder admin LTE ada page. Admin LTE. Mana tadi? Ini. Ada folder page, ya. Di dalam folder page ada example. Di example ada login. Nah, inilah yang untuk kita contek. Oke. Itu cara ngetesnya. Cara ngetes filenya mana sih untuk bikin 404. Oh, maaf, sedang tidak ditemukan. Berarti di dalam page ada example, ada 404. Bikin kalender. Wih, gila kalender. Kata kalian, nah bikin kalender tuh gimana? Ada di page, ada kalender. Berarti ada di page, ada file kalender. Nah, seperti itulah. Jadi, script yang sudah ada, kita tinggal contekin. Nah, sampai ini dulu ada pertanyaan nggak? Belum? Belum ya? Kalau belum, kita coba modif nih. Nah, pertemuan ini pertama, kira-kira tujuan akhirnya apa yang kalian udah coba? Database? Yang ini kan Desain. apa? Hah? Desain, Pak. Desain, tunggu. Saya lihat lah, biar lebih enak. Di video pertama ini lewat intinya, karena cuma untuk download. Harusnya udah aman semua ya, bisa download ya. Udah, kita lanjut. Video kedua, ngapain video kedua? Nah, video kedua ini bikin folder admin LTE, ngebuka kayak saya barusan tadi. Nah, saya taruh ada folder asli, kemudian saya modif dalam artian dia tinggal dikit nih. Ada file index, ada file starter. Tuh. Kemudian saya ada taruh file login. Kenapa tidak ketemu ya? Karena linknya udah dibedain. Nah, ceritanya seperti ini. Nah, kita balik ke file login berarti. Di sini nih udah mulai praktek nih. Kenapa ada folder asli? Ceritanya, yuk bareng ke sini. Admin LTE kan awalnya nih. Oke. Kan kita bingung nih, mana sih sebenarnya file yang mau digunakan? Ya nggak? Coba bikin folder. Kalau di saya contohin tuh namanya asli. Oke, namanya asli. Silakan buat folder seperti itu. Di sini pun harusnya ada sih.
Nih download, habis download bagaimana caranya. Nah, ada filenya seperti ini. Habis ada file, bikin folder asli, sisanya seperti ini. Kalian tinggal pilih mau menggunakan Bootstrap 3 atau Bootstrap 4. Sisain seperti ini cara-caranya. Nah, sisanya starter pack-nya dikit hanya tulisannya. Nah, kita mau bikin login. Ini view pack source-nya. Kata ibu yang bertanya tadi, kok yang saya kanan, yang bapak ini saya pakai Google Chrome. Nah, terus ini ada tulisan, oh ini mode responsifnya. Nah, ini ada saya suruh tambahin Bootstrap 3, nambahin panel. Nah, tulisannya seperti ini. Ini untuk modifikasinya. Nanti saya kirimin lah yang ini. Saya sesuaikan, saya hapus. Gambarannya ya mirip. Heading, judul, jadinya seperti ini. Ini nih baru latihannya. Nah, yang mau benar-benar kita bahas hari ini adalah login logout. Pastikan Apache MySQL sudah running. Sudah semua? Pak, Ya, saya mau tanya Pak. silakan. Saya kan sudah install itu SAM ya Pak ya. Terus cara menjalaninnya gimana Pak? Biar dia running. Ini, buka di C apa di D tadi installnya? Di C Pak. Buka drive C, Nah, buka drive udah. C, ada folder SAM. Ada. Di gulung ke bawah ada SAM control namanya. Buka SAM control. Ada SAM control titik Ya, exe ya. Itu buka, double klik, Double klik. klik start di Apache, klik start di MySQL. Di MySQL Start. klik start ya. Nah, kalau ada tulisan allo nggak, di yes aja nanti. Yang ada. Firewall, iya di yes. Yes. Oke, sudah. Nanti dia hijau seperti ini. Yang hijau ini udah running artinya. Iya, iya. Sip. Berubah jadi hijau. Oke, yang lain sudah? Udah sih standby aja kayak gitu dulu. Standby kayak gini dulu. Yang lain ada yang mau ditanyain? Mumpung belum jauh karena persiapan awal ini lah yang pentingnya. Sudah? Berarti Pak, Ya. untuk Bootstrap ini kan harus menggunakan Exam berarti Pak ya, kalau Bukan. Menggunakan bukan, ini Bootstrap. untuk Hah? ini untuk menjalani ini ya. Tunggu dulu, kita belum sampai itu. Yang saya bilang sampai siapkan. Iya. Kita hanya nyiapin Apache MySQL dulu ya. Bootstrap itu butuh ini enggak? Kalau bilang butuh enggak, tidak butuh. Karena Bootstrap itu untuk CSS. Oke. Yang butuh Apache MySQL ini, Apache ini untuk menjalankan file PHP-nya. Jadi yang ini ya, admin ya. Iya, karena belum selesai ceritanya. Ini nanti ada tabel. Nah, bikin tabel ini menggunakan MySQL-nya. Iya, tahu. Aku database-nya ya. Oke, sip ya. Berarti bukan Bootstrap-nya ya. Nah, Pak, iya silakan. untuk Apache-nya itu diklik nggak start-nya? Atau cukup MySQL aja? Dua-duanya. Kita membiasakan seperti itu aja. Tapi kalau ditanya Bootstrap-nya butuh Apache enggak, jawabnya enggak. Oke. Sudah? Oke Pak. Sip. Sudah. Yang lain? Ada pertanyaan lagi? Ya, halo Pak. Ya, silakan. Untuk admin alt LDE Pak. Iya. Itu admin LDE itu udah disiapkan dulu ya, sebelum itu kita masuk ke SAM juga ya. Sebelum Apa kita menjalankan SAM dulu, baru kita buka admin LDE-nya Pak. Oke, sebelum lebih jauh LTG dakwah ini siapa ya? Ya, sorry Pak. Nopi Pak. Nopi apa? Nopi Sugiarto. Oh ini orangnya. Oke, nanti gunakan nama yang benar ya. Oke, Oke. Apa yang harus disiapkan? Sebenarnya mereka ini sama sekali terpisah. Kalau ditanya mesti disiapkan apa, sama sekali terpisah. Kalau kalian lihat, nggak ada sama sekali file PHP di sini. Di admin LTE yang hasil saya ekstrak, ya itu sama sekali tidak ada file PHP. Sehingga kalau dibilang ada nggak kaitannya harus diinstal mana dulu, ya dua-duanya nanti saling membutuhkan. Karena kita akan bahas PHP MySQL, otomatis ya kita mesti butuh Apache MySQL dalam keadaan running. Oke, ini ke depannya yang awalnya titik HTML, ini kan HTML nih, bakal diubah menjadi titik PHP.
Oh, iya, iya, Oke. iya. Oke, Pak. Yang awalnya HTML menjadi PHP. Nah, jadi penggunaan PHP MySQL nanti Apache-nya untuk PHP, MySQL-nya ya untuk database-nya. Nah, kalau dibilang mesti disiapkan yang mana, ya admin LTE-nya mesti tersedia, SAM-nya mesti tersedia. Sampai ini jelas? Oke, siap, Pak. Siap. Yang lain, mumpung belum jauh, Iya Pak, tahu. Jadi terpisah. Tabel ya Pak ya. si Devo belum mau nanya? Belum. Nanit? Siap sementara enggak Pak. Jadi enggak mudeng dari yang tabu bootstrap dengan pokoknya memang terpisah. Untuk bikin tabel dulu kan, baru bootstrapnya kemudian muncul kemudian. Lebih efektif memang ngikuti mata kuliah DPW dulu, baru ngikuti mata kuliah ini. Ya, seperti yang saya bilang. Ya, DPW itu sudah belajar ada namanya HTML, ada belajarnya CSS, ya. Ya, kita lanjut. Ada belajar HTML, ada belajar CSS, ada belajar JavaScript untuk yang desain dan pemrograman web. Nah, ceritanya yang ada kata-kata lanjutan ini bedanya hanya nambahin Bootstrap. Kenapa bentuknya sudah ada? Nah, sesuai pembahasan dosen-dosen koordinatornya yang keputusannya menggunakan template ini. Template-nya yang dimodifikasi. Karena web-web modern zaman sekarang yang menggunakan template. Ceritanya seperti itu. Nah, apa yang dibutuhkan? Admin LTE sekali lagi tidak butuh yang namanya SAM ini. Terus kenapa diperlukan dijalanin? Ya kita kan mau pakai PHP, mau pakai MySQL, baru dibutuhkan. Kebetulan dicontohkan nih admin LTE-nya yang digunakan. Oke. Untuk yang sekarang nih sekedar jalanin ya dia karena HTML tinggal dibuka ya terbuka, dia nggak perlu apa aja MySQL. Jadi saya stop pun ini nggak masalah, dia tetap bisa diakses. Yang nggak bisanya gimana kalau kita sudah masuk ke PHP, kalau sudah masuk ke MySQL. Oke? Oke, Pak. Oke, yang lain belum ada mau bertanya? Kalau belum, saya lanjutkan, kita bareng nih. Kita bareng ya. Kan tadi ada folder SAM ya. Folder Ya, SAM. Pak. Di D ada folder SAM. Saya di D, yang kalian di C. Buka folder SAM. Ada folder htdoc. Oke. Fokus SAM htdoc. Silakan buka C SAM htdoc. SAM htdoc. Iya, C SAM htdoc. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, kalian mau nama folder aplikasinya apa di sini? Coba. Yang gampang kalian ingat apa? Coba. Ya udah, yo coba, yo. Buat folder coba. Di file di folder htdoc ya, Pak ya? Ya, di dalam htdoc buatlah folder coba. Oke. Kalau kita sudah main di dalam htdoc ini, Apache MySQL runningin aja. Apache itu untuk jadi web server, MySQL itu untuk database server. Dua-duanya pastiin jalan aja, karena tiap kali otomatis dua ini harus jalan. Udah? Sudah. Bikin folder coba di htdoc sudah? Sudah. Oke, coba kayak gini. New, klik kanan new, di coba new, teks dokumen. Sudah? Kasih nama index.php. Index.php. Mengenai teorinya PHP itu apa? Misalnya bukan memberi harapan palsu ya, tinggal cari aja di internet. Ini saya fokus ke prakteknya. Internet.php ekstensinya sudah? Pak, index.php.txt ya Pak ya? Oke, txt-nya buang. Oh, txt buang. Titik txt-nya dibuang, iya. Kalau ada pertanyaan seperti ini di yes. Yes. Sudah? Sudah. Coba nih nyari amannya. Coba klik view. Klik menu view. Sudah? Sudah. Yang menu view diklik, file
File name Aku nanti ganti ya. Iya. File name extensionnya usahakan dicentang. Biar tahu nih titiknya titik apa. Belum, Pak. Ulang, Pak. Iya, klik view. Klik view. Nah, sudah. File name extension dicentang. Sudah? File apa? Apa? File name extension. Extension. Dicentang udah, Pak. Iya, kalau udah dicentang aman. Nah, kita bisa lihat file ekstensinya apa. Yang belum dicentang, centang. Ada pertanyaan sampai ini? Pak, saya di sini kan indeks PHP. Ini ada 2, Pak, filenya. Ada 2. Kamu foldernya folder coba nggak? Oh, iya. Salah, Pak. Oke, folder coba dulu nih, biar ikutin biar bareng. Biar nggak bingung nanti kita bahas. Walaupun nanti foldernya bisa apapun. Yang penting kita ingat aja. Sudah? Sudah. Oke. Udah, Pak. Kalau sudah, kan ada indeks titik PHP ya. Klik kanan. Mau pakai Sublime atau mau pakai Notepad++? Sublime. Sublime, yuk buka. Sublime aja, Pak. Ya udah, yuk. Sublime, jadi pakai Sublime gitu. Ya, yuk buka. Silakan. Silakan buka. Sudah? Pak, saya nggak ada pilihan itu, Pak. Oke. Saat install Sublime, pastikan ada yang dicentang. Sublime itu tambahkan ke konteks menu. Kalau nggak ada gimana? Notepad++ ada nggak? Open with ya, Pak ya. Klik kanan, open with saya ini boleh, ada, boleh. Pak. Boleh. Pakai open with boleh juga. Silakan. Yang penting buka ke text editor. Notepad, Pak, ada, Pak, pilihannya. Notepad nanti akan tersiksa, tapi untuk sementara nggak masalah. Buka Notepad. Pad. Tapi Sublime-nya udah di-install nih. Belum, Pak. Belum. Ya udah, Notepad dulu lah terpaksa. Ya udah, lanjut ya. Kalau sudah, ikuti nih. Ini tes yang paling sederhana nih. Ini nih, mulai ini dulu yang diketik. Mulai dari ini. Tanda lebih kecil, tanda tanya, PHP. Udah? Sudah. Tanda tanya, tanda lebih besar. Sudah? Sudah. 1, 2, 3 itu nomor baris ya, jangan diketik. Yang diketik hanya begini. Nah, kalau sudah, coba ketik echo. Udah? Sudah. Devo. Udah? Simpan. Kalau sudah disimpan, Ctrl S. Sudah? Ya, boleh ketik yang lain. Boleh ketik yang lain. Di dalam tanda petik nih, boleh ketik yang lain. Sudah? Jika sudah, intinya kalian mau ketik apapun bebas ya di sini ya. Bebas apapun. Pak, Ya. save-nya dikasih nama apa, Pak? Terserah ya? Tunggu. Konsentrasi ya. Jika ditanya save-nya dengan nama apa, coba diingat tadi. Saya bilang klik kanan indeks, ya nggak? Kebetulan kan bukanya Sublime, ada yang pakai open with. Ya, tersimpannya apa ya? Pastinya file index inilah dia. Oh, Karena gitu. sekarang sedang kita buka file index. Iya, Pak. Oke, simpan. Ctrl S langsung. Sudah? Udah. Oke, kalau sudah, logikanya seperti ini. Konsentrasi ya. Sum htdoc coba. Saya tulis catatan di sini. Sum htdoc coba. Nanti jadinya nah seperti ini. Dipahami teorinya, berarti
ini sama dengan, nah ini mesti dipahami. Jika di dalam htdoc ada folder coba, berarti localhost coba. Jika ada Cobra di dalam htdoc, berarti ininya Cobra. Jelas? Jelas. Oke, yang lain? Ya, jelas, Pak. Oke, Ibu Adik? Jelas, Pak. Oke, mantap. Ya, halo Pak. Ya, lanjut ya. Bapak, Halo Pak. ya, kalau sudah tahu teorinya, kita tinggal buka localhost coba. Silakan buka localhost coba. Halo Pak. Localhost garis miring coba. Sudah? Halo Pak. Ya. Izin Pak. Pak, izin balik ke subplain text tadi Pak. Nah. Udah? Sudahkah? Udah. Oke, kalau sudah, Nopri udah belum? Nopri. Mana sih Nopri? Localhost coba. Iya, localhost. Iya, halo udah Pak. Ya udah. Udah Pak. Keluarnya apa? Saat saya ketik Nopri, keluarnya Tapi aku mau tadi kenapa ini? Enggak pakai ini. Ini kan ini hanya untuk isi tabel di dalam Bootstrap. Excel. Jadi kan apa? Ibu Nadine kenapa Ibu Nadine? Kita lanjut ya. Bebas nak apapun, Pak, keluarnya. Iya, bebas apapun ya. Sudah. Kalau saya Nopri, otomatis saya harus simpan dan di sini reload. Nah, ceritanya gitu ya, setiap kali kita ubah reload. Sudah? Sampai ini? Udah. Udah, yang lain? Silakan dicoba localhost coba, nomornya Nopri. Sudah? Kok nggak berubah, Pak ya? Bebas aja. Ya, sudah disimpan belum? Oh, iya. Iya, habis disimpan di reload. Aturan mainnya seperti itu ya. Simpan, reload. Udah simpan di reload di web. Sampai ini udah jelas semua? Sudah, Pak. Oke, kalau yang ini belum paham, udah susah kita ngikutin ke depannya. Jadi ini dasarnya nih. Udah, lanjut kalau udah. Gak ada yang bertanya lagi? Oke, saya jawab lewat. Nah, coba sekarang indeks nih kita rename. Index.php kita rename menjadi coba .php. Rename file index.php menjadi coba.php. Sudah? Rename file index.php menjadi coba.php. Apakah sudah? Sudah, Pak. Coba reload lagi. Reload lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi? Apa C keluar gitu-gitu, Pak? Yang gini ya. Yang gini benar? Benar. Iya. Nah, ceritanya seperti ini. Akan otomatis dibaca pertama kali oleh web server. Dalam hal ini apa, Cek? Sehingga file utama dari halaman web pastikan bernama index.php. Nanin kenapa Nanin? Nanin. Iya Pak, siap Pak. Ya, ada apa? Lampai-lampai tangan ini. Sambil Hah?
sambil kerja. Oke, sip, Jadi aman berarti sambil ya. menunggu ada tamunya, ya. Ya, aman. Kita lanjut. Saya ulangi teorinya. Kenapa tadi tuh kita buka coba, kalau file index dia otomatis langsung kebaca, tapi file coba .php ataupun file yang tidak ada index dia nggak otomatis. Nah, kenapa? Ceritanya seperti ini. File index PHP atau index HTML akan otomatis dibaca pertama kali oleh web server, dalam hal ini web server kita Apache. Sehingga file utama dari halaman web sebaiknya atau pastikan bernama index.php. Sudah teorinya seperti itu? Untuk file utama adalah index.php untuk web. Sudah ya? Sudah. Jika sudah, kita lanjut nih. Nah, kan ceritanya tadi kita mau login ya. Berarti kita mau ada contekannya. Login ada di mana? Kalau di tutorial saya minta kalian install everything nih. Nah, kita coba pakai everything biar gampang makanya. Biar gampang gimana sih pakai nyari login tuh? Everything udah dibuka? Si Nopri? Ya udah Pak. Oke, begini cara pakainya. Kan saya nyimpan nanti di lokasi bukan di sub admin LTE-nya. Nah, biar cepat nyarinya gini, ke address-nya itu copy. Address-nya di copy. Udah? Pak, Ya, gimana cari everything-nya? belum di-download ya? Belum. Ya udah, kalau belum liatin dulu aja dulu nih. Ini cara Oh, penggunaan everything ya. Lihat dulu. Saya paste. Oke, saya paste seperti ini. Alamat yang di atas ini diambil, saya paste ke everything. Tambahkan petik. Di depan ada petik, di belakang ada petik. Jadi yang belum punya sekarang ya ikuti cara ini nanti. Saya intinya mau nyari secara cepat di mana sih di folder ini ada contoh untuk login. Jika sudah, petik tambah ya di depan dan di belakang. Di paling depannya ketik login. Nah, inilah dia barangnya. Sudah? Terutama Nopri yang bertanya nih, udah Nopri. Ya kita cari Pak. Gimana? Copy dulu. Lagi copy dulu. Ya yang di atas nih di copy. Sudah? Paste di everything. Sudah? Oke. Tambahin petik di depan dan di belakangnya. Sudah? Oke. Kasih depannya paling depan login spasi. Sudah? Login. Ada nggak filenya? Ada Pak. Nah, jika ada, ini cara cepatnya nih. Cara cepat menggunakan everything. Klik kanan, copy aja. Karena udah tahu kan filenya ini. Oke. Ini yang juga Jadi kalau pernah, Pak, maaf, kalau Iya, pernah iya. di download berarti otomatis udah muncul ya? mesti diinstal dulu everythingnya. Yang login Georgina HTML? Yang login ini kan masih ingat nggak tadi di awal kita download admin LTE? Iya, iya otomatis kan pernah download Otomatis. juga. Ya. Otomatis ya. Nah, login nih sekarang kita taruh di folder coba tadi. Ada file login. Nah, kalau yang belum ada everything gimana? Gini caranya. Di awal mula tadi kan kita mengekstrak admin LTE. Oke. Dapatlah folder ini. Benar Ya. ya? Buka Benar. folder itu, di dalamnya ada folder page. Oke. Page buka. Sudah? Tunggu, Pak. Oke. Di dalam page dibuka. Sudah? Sudah, Buka, Pak. buka folder page. Di dalam folder page ada example, ada Ibu tadi sudah, Bu? Sudah, Pak. Oke. Page example login silakan di copy. Di paste ke dalam. Coba. Sudah? Silakan copy paste file login HTML ke dalam folder coba. Sudah?
Ibu-ibu sudah? Eriana? Belum, Nunggu ya? hilang kok. Aduh. Bapak Jakob sudah Jakob? Hilang, Pak. Aduh. Aduh. Intinya tahu lah ya, intinya habis diekstrak, file loginnya di copy ke dalam folder kita, folder coba. Oke? Udah, Pex. Terus Oke. klik example. Iya, awalnya kayak gini ya, saya ulangi ya. Awalnya kan kita download beginian kan, itu tuh kan diekstrak, ya nggak? Ya. Ekstrak, dapatlah folder ini. Di Ya. dalam folder ini ada folder Pex, di dalam Pex ada example. Iya. File loginnya ini kita copy taruh di htdoc coba. Oh. Sudah? Iya, iya. Ibu Herpina sudah? Herpina. Ya udahlah lanjut lah ya. Sekarang mesti diapain file login ini? Coba sebelumnya kita lihat dulu file login ini kalau dibuka apa tampilannya. Kayak gini kan? File login yang di dalam folder admin LTE, ya nggak? Keluarnya begini kan barangnya? Iya, Pak. Coba kita buka sekarang file login yang ada di coba. Tek, tek. Filenya sama, isinya beda. Bukan isinya, tampilannya beda. Udah dilakukan belum? Biar kalian tahu dulu apa yang kita hadapi. Saya ulangi ya. Buka file login yang dicoba ini, double klik coba. Karena ini HTML bukan PHP. Buka. Keluarnya beginian nggak? Halo? Iya, Pak. Begini kan keluarnya kan ancur berancur kan? Iya, Ya, yang satunya masih halus kan? Nah, kita lihat nih apa sih yang menyebabkan hal ini? Nah, begini caranya ngelihatnya. Ini nih sebenarnya ada di videonya, tapi saya langsung aja ya. Cara lihatnya seperti ini. Coba klik kanan, view Paxos atau Ctrl U. Sudah ya? Sudah? Nah, kalau sudah, lihat di sini ada titik-titik bower komponen. Bower, ada ya? Bower. Kalau ada, setelah Ctrl U yang ini kita lupain dulu nih. Ini saya Ctrl U, ada contekan seperti ini. Bower. Sudah ya? Kalau sudah tahu, berarti nanti ada folder bower tuh di admin LTE nih. Nah, folder bower ini silakan di copy, taruh ke yang ada folder coba. Pertama, folder bower, taruh ke folder coba. Copy, paste. Sudah? Copy folder bower, taruh di folder coba. Kalian juga melakukan seperti saya ini ya, biar paham ya. Kenapa perlu ditaruh? Ya ceritanya biar terpanggil filenya. Sudah? Komponen otomatis langsung ada, Pak ya, di admin LTE ya. Gimana? Bahwa komponennya memang langsung ada di admin LTE ya. Apa Nanin? Coba ulangi Nanin. Bower komponen itu otomatis langsung ada kan di admin LTE. Bower komponen Bawaan dari ini admin. terdapat di admin LTE. Admin LTE ya, otomatis Pak ya. Iya, di folder coba kita belum ada. Ya, sehingga iya. perlu ngapain? Perlu di copy, di paste ke Ya, folder di copy coba. di situ. Oke. Sip? Sip. Halo, Ya. Pak. Apa? Berarti itu folder bower komponen tuh Pak ya? Banyak Pak? Kenapa? Gitu ya? Pak, bahwa komponennya itu satu folder ya di copy ya. Iya, folder bower komponennya dipaste ke folder coba. Folder ya. Bukan semuanya di copy bower aja. Ya. Nih kayak gini nih, udah? Oke. Sudah, oke. Sambil Udah. ya sambil itu lihat lagi. Selain bower ternyata ada disk, ada plugin. Nah, berarti ulangi yang sama, disk dan plugin. Saya copy. Oke. Sama, saya paste.
Jadi this plugin saya copy paste. Selain Bower, jadi ada nih. Sudah? Bentar Pak, tunggu Pak. Oke, siap. Yang pasti kita dari melihat source code ini, kita tahu folder yang digunakan apa. Di sini Bower this plugin. Baru 3 sih, baru 3. Tapi bisa jadi nggak lebih, bisa jadi. Sementara, jadi kita copyin yang kelihatan dulu. Sudah? Intinya cara copy-nya tahu kan, copy paste kan? Tahu Pak. Bagus. Nah, saya akan membuka lagi file loginnya. Kalian walaupun belum selesai copy, nggak apa-apa. Tetap tunggu, liatin nih saya ngapain nih. Saya buka file login. Nah, kita lihat apa yang berbeda. Apa yang berbeda? Ada nggak? Ini sebelum saya copy, ini setelah saya copy. Ada yang beda nggak? Beda, Pak. Hah? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada beda Pak. Ya, sampai mau kan, aduh, apa yang gini nih ya nggak? Jangan stres dulu, begini caranya. Konsentrasi ya. Serius nih, ya konsentrasi. Begini caranya. Kalau kalian lihat, di sini ada kata-kata pet nih, ref petnya titik. Nah, kita mesti ngapain? Bower tuh ada di mana login? Bower tuh selevel dengan login. Sehingga kita mesti ngapain? Coba buka file login HTML-nya menggunakan subline. Kalau nggak ada Pak, Kalau nggak ada subline, notepad. notepad. Oke. Ya, udah. Intinya buka file loginnya sudah. Indeks saya buang dulu. Nah, login.html sudah. Kalau sudah, konsentrasi ya. Ini salah nggak bisa nih kalau salah. Konsentrasi. Ada titik-titik. Ada nggak kalian nemu yang seperti ini tadi? Ini nih sama persis dengan yang ini nih, ya. Ada? Ketemu baris ini? Ada. Yang lain? Nopri? Nopri. Baru Juga? baru buka notepad Hah? Pak. Hah? Baru buka notepad. Ya, bagus. Jakob? Aman lah Jakob ya? Ah, udah Pak. Oke. Cari baris yang beginian. Ya. Kalau sudah, konsentrasi. Yang perlu kalian konsentrasi nih, dengerin saya nih. File login ini sejajar dengan Bower komponen, dengan disk, dengan plugin. Sehingga apa? Kalau sejajar. Nah, sejajarnya dia selevel. Kalau login ini kayak sebelumnya, login ada di dalam page, ada di dalam example. Titik-titik 2 kali itu akan keluar di dalam satu folder, keluar lagi sekali lagi, baru dia nyebut alamatnya. Jadi yang sekarang nih levelnya 2 di atas folder yang sekarang. Saya ulangi. Login tadi ada di dalam page, ada di dalam example. Login nih untuk menggunakan si Bower. Nah, di Bowernya ya, harus keluar dulu di folder example. Makanya ada titik-titik ini. Kan sekarang dia ada di folder page. Dia belum ada folder Bower. Keluar sekali lagi, baru ketemu folder Bower. Nah, ceritanya file kita sekarang sudah satu level dengan si Bower, si disk, si plugin. Nah, kita perlu ngapain? Blok persis kayak saya lakukan nih, blok titik-titik garis miring titik-titik garis miring itu di blok. Sudah. Blok seleksi. Sudah. Tekan Ctrl H jika sudah ngeblok. Ctrl H itu untuk nge-replace. Titik-titik garis miring titik-titik garis miring. Persis ya, persis seperti ini. Jangan kurang. Salah sedikit pun salah. Sudah? Kalau sudah, di bagian replace-nya tidak ada apa-apa. Pen white saya di paste ya Pak ya? Saya di paste. Ya kan?
Yang titik-titiknya tadi tuh Pak. Saya ulangi. Ini kan di blok tadi ya, Ctrl H. Kalau kami pakai Sublime sih dia otomatis. Tapi kalau pakai Notepad biasa, ya copy aja dulu nih. Titik-titik garis miring ya copy, dipaste ke bagian font, di bagian replace-nya nggak ada. Baru Ctrl H ya kayak gitu ya. Tunggu saya ulangi ya. Saya ulangi nih. Saya buka pakai Notepad nih. Saya klik kanan, open with. Notepad yang biasa saya buka ya. Tunggu. Mana nih? Nah, saya cari more Notepad. Nah, ini kan saya buka. Ini kan keluar kan? Iya, Berarti Pak. saya mesti ngapain nih kayak gini? Tadi kan edit mau nge-replace nih, Ctrl H ya. Berarti saya Ctrl H. Ini pun langsung keluar kan tulisannya. Benar nggak? Saya ulangi. Blok dulu. Ctrl H. Ya nggak? Udah? Kok saya nggak keluar ya Pak ya? Kamu pakai Notepad apa? Notepad biasa sih Pak. Sama kayak saya inilah. Ya udah, kalau nggak keluar berarti copy dulu Ctrl H, Ctrl C kan ngeblok, Ctrl C, sudah. Ya. Ctrl H, pastein. Udah kayak gini. Iya, sudah. Replace with-nya pastikan kosong, habis itu replace all. Ya. Nah, kalau sudah ya cancel. Sehingga dia jadinya gini. Sama sih kayak gini yang di Sublime tadi di replace all. Nah, titik-titik tuh ngilangin semua intinya. Sudah? Sudah. Coba Ctrl S, kita lihat ada nggak perbedaan. Jika sudah, simpan. Buka lagi file login-nya. Lihat ada nggak perbedaan. Sebelumnya begini, sekarang begitu. Sudah? Yang kalian sudah dibuka, jadinya apa? Ada yang tidak berhasil? Ada Pak. Saya Pak. Lah disimpan loh. Oh, udah Pak. Ah, udah berhasil Pak. Ya disimpan, habis itu dicoba lagi. Nah, saya lihat file login sebelumnya. File login sebelumnya di dalam example login. Saya buka. Apa yang membedakan mereka? Harusnya sudah kan? Sama kan? Ya. Nah, udah berhasil nih kita nih untuk ngambil alih file login. Berarti file login sekarang saya mau modif nih. Oke. Kita modif file loginnya. Cara modifnya gimana? Sekarang kita maunya lari ke PHP. Berarti silakan rename login.html menjadi login.php. Rename ekstensi login HTML menjadi login.php. Sudah? Silakan rename file login.html yang ada di folder coba menjadi login.php. Sudah Pak. Ya, kalau sudah, kalau kalian ingat kan tadi login HTML saya tinggal double klik kan, keluar hasil gini kan. Tapi untuk PHP harus menggunakan localhost coba ini. Coba di refresh. Nah, baru loginnya diklik. Silakan. Hasilnya sama. Bedanya satunya file PHP, satunya file HTML. Yang kita gunakan sekarang konsentrasi ke PHP. Sudah? Sudah. Sudah. Bagus. Yang lain? Juga? Juga apa aja juga. Juga sudah? Mana Pak? Apa yang mana? Hah? Apa yang berubah? Saya ulangi ya, konsentrasi. Saya minta rename login.html menjadi login.php. Sudah belum? Sudah belum? Sudah Pak. Sudah. Kemudian kan yang tadi begini kan tampilnya kan, reload yang localhost tadi. Reload, klik yang login.php. Udah belum begini? Oh, klik login. Ya, sudah belum? Login.php. Ya, diklik. Sudah Pak. Sama tampilnya. Berarti udah sama kan? Ya. Nah, kita lupakan yang HTML. Kita fokus ke yang PHP sekarang. Sudah? Jika sudah,
kita mau membuat tombol sign ini berfungsi. Nah, caranya gimana? Fokus ke script berarti. Kan login. Silakan buka file login.php menggunakan Sublime-nya. Yang PHP ya, bukan yang HTML lagi. Karena kita masuk ke pemrograman dinamis. Saya ulangi. Bukalah file login.php. Oke, dengan Sublime. Sudah? Sudah? Buka ini nih. Ini kan tampilannya, hasil eksekusinya. Kita buka dengan editornya. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah, begini cara selanjutnya. Kita mau cara cepet. Sign in ini mana sih barangnya? Coba klik kanan, inspect. Di web, klik kanan, inspect. Sudah? Tujuannya ngapain? Kita mau tahu sign in ini mana code-nya. Coba ke inspect, sudah? Aktifkan select an element in the page to inspect it. Diklik. Yang ini. Habis itu klik. Sudah? Ulang, Pak. Saya ulangi. Klik. Nampilin mode inspect-nya sudah belum? Belum. Klik kanan, inspect. Inspect. Iya, di browsernya nih. Sudah? Keluarlah elemen beginian. Ada? Ada. Nah, pilih select an element ya. Ini kan lagi aktif nih yang biru nih yang saya nih. Klik di bagian sign in-nya. Nah, kodenya adalah ini. Ini tersangkanya yang mau kita otak-atik nih. Siap? Udah dapat? Nanin mau nanya apa, Nanin? Oke, Nanin. Yuga mau nanya apa? Iya, iya. Yuga kayaknya belum mau bertanya, dibisukan dulu. Saya ulangi ya. Tujuan kita begini apa? Biar nggak bingung. Oh, kodenya mana sih untuk tulisan ini? Ternyata ada button type submit. Oke? Harusnya kalian udah nemuin ini kan? Coba sekarang klik kanan, copy elemen. Klik kanan yang diketemukan. Kan saya ngeklik ini nih. Oh, ini kodenya. Klik kanan, copy elemen. Sudah? Belum, Pak. Tunggu, Pak. Oke. Klik kanan, copy elemen. Sudah? Button tab nggak? Iya, nggak ada ya, Pak, tulisan button tab itu ya. Saya ulangi ya. Udah ngaktifin yang begini belum? Ada pointernya nih. Udah? Belum. Mode inspect element sudah tampil. Ibu Eriana. Mode inspect element ini udah tampil. Belum yang itunya, Pak, button tab itu. Di mana ya, Pak, nyarinya ya? Oke, kayak gini. Ibu coba share screen yang Ibu ya. Ibu coba share screen ya. Nah, saya coba share screen. Share screen yang Ibu. Bukan pakai laptop, di laptop. Di laptop. Iya, cari presentasikan sekarang. Presentasikan sekarang. Ibu-ibu yang lain nggak ada masalah ya. Pilih apa tuh, Pak? Pilih Seluruh layar. Tombol Presentasikan sekarangnya di bawah tuh, yang ada tombol kiri panggilan. tombol kanan. Sebelah kanan. Tommy lagi Sebelah kanan deketan ya. bawah. Si Tommy lagi dekat Ibu Ariana ya. Enggak, Bu. Enggak, Pak. Jauh, Pak. Tommy tetap. Cuma ada lihat udah tombol ini, Pak. Presentasikan sekarang, Pak. Iya. Oke, ini dia deh, udah presentasi deh. Kita lihat. Mana, Bu? ini, Pak ya? Nah, ini kan inspect-nya yang berarti yang Ibu ini di bawah nih. Tuh, yang sedang aktif tuh. Coba Ibu lihat di bagian sudut. Ini kan Ibu lagi gulung-gulung nih. Ya enggak? Coba,
Bu, ke tadi lah, Bu. Nah, sekarang yuk jangan digerakin dulu. Ibu ke kiri, pointernya ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ini kan ke kanan. Iya, Ibu ke kiri, ke atas. Hai, Bu. Yuk, enggak usah digulung, enggak. Enggak perlu digulung. Ke kiri. Enggak perlu digulung-gulung. Pointernya ke kiri, pelan-pelan. Pelan-pelan. Tunggu. Ibu jangan gerak-gerak dulu, sabar. Mana pointer? Ah, itulah dia. Itu aktif. Coba ke atas sekarang. Klik sampai dia biru dulu, Bu. Klik yang mana, Pak? Yang simbol tadi tuh, yang ada tanda panah tuh. Nah, Ibu klik dulu. Klik. Sekali klik. Udah. Mana? Udah nyala belum? Nah. Sekali aja. Habis tuh ke sign in yang di atas. Bawa lagi, bawa. Ah, sign in diklik. Klik. Nah, itu kan sama button-buttonnya dengan yang saya tadi. Oh, iya. Iya, Ibu klik kanan. Copy. Kalau Ibu bahasa apa? Bahasa Indo ya? Oh ya, salin tuh dia, Bu. Kalau copy, Bu. Copy. Salin. Ada apa tulisannya? Dalam HTML, luar HTML, selector CSS, dalam. Ya. Klik ya, Pak ya? Udah, di copy aja. Nah, saya balikin. Ibu, saya presentasiin sekarang nih lagi nih. Ibu stop sharing berarti. Ya. Ya, tunggu ya. Berarti sama aja kan? Nah. Ya, kita lanjut. Share. Nah, kita lanjut sini kan sama, Bu. Yang saya di kanan, yang Ibu di bawah, ya nggak? Klik kanan. Kayak kalau saya tulisannya copy, berarti yang Ibu salin ya, Bu ya. Nah, saya kan copy elemen lah. Yang lain udah ya. Kalau sudah, balik ke Sublime-nya Ctrl F. Pastein di Ctrl F. Saya ulangi. Setelah Ctrl F, pastein 5. Dapatlah baris yang begini. Silakan. Udah? Halo? Saat Ctrl F tadi udah begini? Salinnya ya, kita kan nyalin tadi artinya ngopi kan. Sekarang saat saya Ctrl F, saya tinggal Ctrl V, paste. Ada? Bapak Jakob aman? Oh, Jakob nggak bersuara. Devo aman? Devo aman? Pastenya kemana, Pak? Oke, saya ulangi. Kan kita di Sublime ya. Sublime atau apa nih maunya nih? Notepad saya, Pak. Notepad yang biasa ini? Ya. Oke, berarti kan Ctrl F. Ya nggak? Ada beginian kan? Ya, udah. Pastein, kan kita udah nyalin tadi. Oh. Find next. Ketemulah beginian. Ada? Devo ada? Devo. Udah belum? Saya lagi ya. Kan Ctrl F. Tombol F, Ctrl F. Untuk nyari. Ada? Ada. Nih, kasih kaca pembesar nih. Lihat baik-baik ya. Nah, kan ini notepad nih. Ctrl F. Ya nggak? Awalnya kosong. Ctrl V. Paste. Sudah? Sagin aja kalau ini, Pak. Yang kamu tadi saat nyalin itu berarti ya? Yang salin tadi, sagin aja yang muncul. Ya udahlah, kalau nggak lengkap, berarti mau nggak mau sign in, kamu tulis kayak gini nih, button. Nah, jadi ini tulisannya seperti ini aja. Tanda lebih kecil, garis miring, buton. Udah? Find next. Dapat nggak begini?
cannot find second button, Pak. Berarti salah. Tanda lebih kecil. Spasinya pengaruh ya. Tanda lebih kecil, tanda miring, button. Jangan ada spasi di ujungnya. Harus persis. Udah? Udah. Si Devo ini udah belum? Devo. Nanti kamu ikutin lagi lah intinya ya. Ini saya lanjutin dulu. Apa yang perlu dilakukan jika sudah ketemu? Coba saya Aman gitu. coba ketik sign in-nya ke login. Habis itu simpan. Sign in tadi ganti login, simpan, coba reload lagi. Habis itu apa yang terjadi? Tulisan sign in tadi kan awalnya begini nih. Ganti jadi login. Terus simpan, apa yang terjadi? Udah? Halo ibu-ibu, bapak-bapak, Nopri. Oke, Pak. Oke, Nopri aman ya? Aman, Pak. Oke, ini si Devo ini ngilanginnya gimana ya? Devo terus yang tampil nih. Tampil. Oke, kita lanjut. Kalau kita reload, tulisan sign in ini akan menjadi mana yang saya tadi ya? Saya pun udah bingung ngeliat yang saya nih saking penuhnya. Nah nih, jangan lupa disimpan. Tapi yang di edit tadi jangan lupa adalah login.php ya. Saya akan edit menggunakan Notepad atau apa bebas lah. Di sini sign in itu tinggal ganti login, simpan, habis itu di reload sehingga tombolnya akan menjadi login. Benar ya? Ya. Nah, kalau sudah nih, bagaimana kita tahunya login ini sedang diklik? Nah, begini caranya. Coba di button type submit kelas segala macam login ini tambahin kata sebelum tipenya name btn login. Tulis persis seperti ini. Name btn L-nya gede login. Pastikan persis. Name ya, bukan nama, name. Dia nak bahasa Bangka dia. Name. Sudah? Name-nya BTN login, sudah? Dicuekin. Ibu Eriana sudah belum? Belum. Oke lah, Ibu Herpina. Ibu Herpina, Ibu Bapak Jakob. Bapak Jakob nih suaranya mana dak dia terus. Saya ulangi ya, button name-nya ganti BTN login. Habis itu gimana? Bagian pentingnya seperti ini. Kita mau bikin coding agar login-nya itu berfungsi. Maka di baris paling atas tambahkan PHP, buka PHP tutup. If buka tutup. Kurung kurawal buka tutup. Bikin seperti ini dulu. Silakan lakukan. Buka tutup PHP. Tapi jika udah pening ikutinnya nanti silakan nonton lagi lah videonya ya. Ini saya mau lanjutin aja ya. Ya Pak, saya catat aja Pak ini Pak, Ya. saya coba sendiri. Ini nih saya rekam nih, nanti kamu tinggal lihat lagi Bu Ranin ya. Jadi apa yang mesti dilakukan? Ya, yang saya mau ketik sekarang adalah event saat tombol login diklik, maka akan tampil tulisan apa. Nah, apa yang mesti saya lakukan? Saya buka PHP, tutup PHP, buka if, tutup kurung kurawal. Nah, jika tombol dolar berarti post. Jika tombol button login ditekan, maka mau nampilin tulisan apa? Misalnya Ejo, Jakob ganteng. Nah, di sini saya nampilin tulisan Jakob ganteng, saya simpan. Tapi apakah udah benar? Langsung tampil, kita tes. Nah, saya isi masing-masing, masing-masing, login. Harus pakai email kan dia. Ya udah, emailnya jakob@umboh.com. Saya klik login.
Nah, dia bilang not found. Kenapa? Ya belum kita modif kan, kita mau modif. Nah, berarti kata-katanya adalah di sini ada tulisan index2.html. Nah, tersangkanya cara modifnya seperti ini. Kalau ada tulisan index HTML yang bermasalah, saya akan nyari di kode Ctrl F lagi, Ctrl V, yang ada tulisan index2.html. Nah, pertama dia ada di href, login, logo. Ada tulisan admin.te, dia akan ke index. Nggak masalah. Yang masalah itu yang di sininya. Nah, saya akan hapus si action nih, karena actionnya adalah form ini sendiri. Form method post, udah saya hanya begitu. Saya simpan. Saya akan coba reload ulang halaman loginnya. Akses ulang, saya akan isi lagi jacobumbo.com misalnya. Password Jacob. Saya sekarang login. Nah, ada tulisan di sini Jacob ganteng. Nah, misalkan tulisan Jacob ganteng itu saya ganti Devotion misalnya. Saya simpan. Masya Allah ya. Saya tinggal reload F5 continue Devotion. Nah, berarti dia udah tahu nih sekarang. Tombol login ditekan, tampil tulisan apa. Nah, sekarang apa yang saya isi di email dan di password, nanti keluar tulisannya. Misalnya Jacob Umboh tadi. Cara paling gampang seperti ini nyarinya. Inspect lagi, tunjukin email tuh namanya apa, input type email. Udah ketik aja. Kalau nggak mau copy paste seperti ini, input type email. Ini barangnya. Email, tipe email, password satunya. Nah, tapi mereka yang bagian terpentingnya adalah jangan lupa tambahin name. Bagian name ini yang terpenting jadi identitasnya. Misal yang ini txt email. Saya copy. Yang ini adalah txt password. Jika ada pertanyaan silakan tanya ya. Sebentar lagi saya berhenti, kalian lanjutkan tentang database-nya. Nah, txt email, txt password. Kalau udah mesti ngapain? Berarti search echo ini $_post. Jika ada pertanyaan silakan tanya, email, dan saya tambahin passwordnya adalah persis kayak ini. Nah, bedanya kali ini txt password. Saya simpan. Apakah benar apa yang saya isi email dan password? Sekarang muncul. Kita tes. Reload lagi. Emailnya adalah smkbakti.yahoo.com misalnya. Passwordnya Pangkal Pinang. Saat saya login, keluar tulisannya. Nah, kalau kurang gede nih. smkbakti@yahoo.com, passwordnya Pangkal Pinang. Nah, habis itu ngapain? Ya, kita udah bisa ngerjain untuk loginnya. Yang penting, nah, ini kan udah ada nih tahap-tahapnya. Button login sudah juga, ini sudah ada nih di materinya nih. Sign in udah. Nah, nih, Pak, nanya Pak. Iya. Pak, berarti untuk tampilan di yang admin yang paling depan kan login kita rubah di situ ya. Kalau nggak mau pakai email kita rubah di situ ya. Betul. Berupa karakter. Kalau dia mau username, berarti emailnya kita ganti jadi user. Username ya. Ya nggak? Nah, passwordnya misalnya Sandi. Yang kalau ini kan txt user nih saya namain nih. Txt pass, txt user. Kalian tinggal menyesuaikan. Kalau sekarang saya tetap pakai email, tetap pakai password. Berarti kalau mau cepatnya gimana? Lihat aja di contoh nih. Txt U-nya besar, user. Berarti Ctrl H, txt U-nya. Nah, udah replace all. Txt password. Di sini apa nih di materinya nih? Txt pass. Ya cara cepatnya pakai replace all. Ctrl H, txt pass. Udah replace all. Ini udah sama dia. Button login, txt user, txt password. Nah, di sini kan ada nih sama user password. Tinggal ditampung di dalam variabel. If is set, sama persis kodenya. Nih, if is set. Nah, iya nggak? Button login, sama kan? Tapi saya naruhnya di login misek nih, login box misek posisinya. Kalau saya nih biar kalian gampang, saya taruh di atas. Yang benar tuh bagian sini. Jadi kalau ada salah, dia nampilin di pesan login box miseknya. Oke. Tinggal kalian ikutin materi ini, nanti saya share. Tapi bedanya materi ini tanpa kalian perlu ngerjain
tugasnya itu. Kalian cukup aktif ngikutin live session kayak gini, udah. Karena hanya 5 kali kan, udah dianggap 100. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak sampai ini? Ada pertanyaan, kalian mesti ngapain? Tinggal mengikuti intinya. Adakah pertanyaan? Ini untuk tampilan awal Pak ya, tampilan login dulu ya. Login ya, untuk hari ini fokusnya login logout. Nah berikutnya lebih sulit lagi. Tapi bukan nakutin ya, intinya kalian ikutin lah apa yang diminta, kalian ikutin. Login, habis login berhasil nanti ada logout. Langkah-langkahnya ada di video saya itu dan di slide ini. Sampai ini ada pertanyaan? Jika belum ada, maksudnya saya mau akhiri. Oke, sementara Pak. Belum ada. Arman? Ahmad, ya. Nanti. Jadi saya ini kan tadi nggak ada apa tadi yang nggak ada selain apa tadi apa kan namanya? Sublime text, sublime text itu. Sublime text ya. Iya. Itu download dulu ya Pak. Terus apa lagi yang perlu di download Pak? Oke, gini. Supaya lebih enak, sebelum download ya, kalian udah tahu belum berapa bit sistem operasi kalian itu? Kalau belum tahu, coba di divisi properties. Ini pastikan dulu nih, nanti saya kirim linknya ke Telegram itu. Lihat di sini, divisi klik kanan, properties ya. Habis itu lihat berapa bit sistemnya. Oke. Ya. Nah, itu yang terpenting dulu. Jadi kalau saya bilang 64 bit, linknya ini, 32 bit, linknya ini. Jadi kalian udah tahu mesti download yang mana. Itu dulu intinya. Oke? Ada Ya, saya pertanyaan lagi? Iya, bagus. Kalau udah tahu, bagus. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Belum? Sudah Pak. Namun, adik? Udah Pak, Udah. Adik udah ya? Ya. Oke. Ya. Intinya materinya berakhir setelah kalian ngikutin login logout berhasil seperti ini. Ada di sini langkah-langkahnya. Nah, kalau ada pertanyaan boleh ditanya di grup Telegram itu. Oke? Karena waktunya udah habis, ini saya akhiri ya. Ya Pak. Adapun rekamannya nanti saya share di YouTube. Nanti saya upload rekaman yang hari ini dan pertemuan selanjutnya juga. Oke. Oke. Gak ada pertanyaan lagi? Hah? Siapa yang tadi nanya? Ada siapa yang nanya tadi? YouTube-nya apa, Pak? Yuga, apa nanya apa Yuga? Nama YouTube-nya apa, Pak? Nanti saya share. Dan sebenarnya dari awal tuh, iya sebenarnya dari awal kalian tinggal ini loh, tinggal Juga tidur. bangun tidur. Intinya udah tahu lah ya. Materi ini kan ada di channel saya, langsung klik ini, langsung tahu lah. Oke, Juga tidur deh. udah cukup berarti? Ya Pak, ya Pak. Makasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup ya. Sampai ketemu. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Dadah, salam budi luhur. Ya, izin live. Terima kasih. Dadah. Ya, dadah semua.